Baik, salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Nirwanti Misa. Saya dari Prodi Psikologi Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori kepribadian dari salah satu para ahli psikologi, yaitu Erich Fromm. Kita akan masuk dalam pembahasannya. Teori kepribadian Erich Fromm. Baik, kita akan mengenali biografi dari Erich Fromm. Erich Fromm lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 23 Maret 1900. Ia belajar psikologi dan sosiologi di Universitas Heidelberg, Frankfurt dan Munich. Ia memperoleh gelar PhD pada tahun 1922 dan di tahun 1933 pindah ke Amerika Serikat mengajar di Institut Psikoanalisis Chicago dan melakukan praktik privat di New York City. Erich Pinchas Fromm merupakan seorang psikologi sosial, psikoanalisis, sosiologi, dan humanisme, sosialis, demokrat, dan filsuf berkebangsaan Jerman. Dia merupakan asosiasi untuk Sekolah Frankfurt untuk teori kritik. Tema dasar tulisan Fromm adalah orang yang merasa kesepian dan terisolasi karena ia dipisahkan dari alam dan orang-orang lain. Keadaan isolasi ini tidak ditemukan dalam semua spesies binatang. Itu adalah situasi manusia. Teori kepribadian Erich Fromm dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, teori Erich Fromm, dinamika kepribadian, dan struktur kepribadian. Baik, kita akan masuk dalam teori Erich Fromm. Teori Erich Fromm adalah campuran yang unik dari Freud dan Marx. Pendekatan Fromm terkadang disebut humanis dialektika. Teori dasar Erich Fromm menyatakan bahwa manusia pada modern telah berpisah dari kesatuan prasejarah dengan arah, dengan alam, dan satu alam lainnya. Namun dikatakan bahwa manusia sendiri memiliki akal, antisipasi, dan imajinasi. Kurangnya insting kebinatangan dan adanya pikiran yang menjadikan manusia sebagai suatu keganjilan dalam alam semesta. Menurut Fromm, ketika manusia muncul dan terpisah dari evolusi binatang, manusia kehilangan insting kebinatangannya. Namun manusia mendapat peningkatan dalam perkembangan otak, membuat manusia memiliki realisasi diri, imajinasi, perencanaan, dan juga keraguan. Dan akhirnya dapat membedakan antara manusia dan binatang. Menurut Fromm, dikotomi pertama dan paling fundamental adalah antara hidup dan mati. Realisasi diri mengatakan bahwa kita akan mati, namun kita menginginkan dan menganggap adanya kehidupan setelah kematian. Dikotomi kedua adalah manusia mampu membentuk tujuan dari realisasi diri. Namun kita menyadari bahwa hidup terlalu singkat untuk mencapai tujuan. Dikotomi ketiga, manusia akhirnya hanya sendiri tanpa pengucilan atau isolasi. Manusia sadar dirinya adalah individu yang terpisah di saat bersamaan, dan kebahagiaan manusia bergantung pada ikatan manusia lain. Manusia tidak dapat menyelesaikan masalah antara kesendirian. Mereka harus berusaha.
manusia tidak dapat menyatu dengan alam. Mereka terisolasi dan kesepian pada umumnya. Kata kebutuhan sebagai fisik oleh Fromm dipandang sebagai aspek kebinatangan dari manusia, yakni makan, minum, seks, dan sehat. Kebutuhan manusia ada dua kelompok menurut Erich Fromm, yaitu 1. Kebutuhan otonom atau kebutuhan kebebasan dan keterikatan terdiri atas A. Kebutuhan akan keterhubungan, kebutuhan untuk mengatasi perasaan kesendirian dan terisolasi dari alam dan dari dirinya sendiri. Fromm menyatakan 3 dasar bagi manusia untuk terhubung dengan dunia, yaitu kepasrahan, kekuasaan, dan cinta. B. Kebutuhan keterunggulan. Manusia mulai mengenali dan melihat betapa kuat dan menakutkan alam semesta yang membuat manusia tidak berdaya dalam menghadapi kondisi alam yang tidak menentu. Pada akhirnya, melihat kondisi seperti itu, manusia mulai membutuhkan peningkatan diri, mengatasi sifat-sifat pasif dan aktif. C. Kebutuhan akan keberakaran. Kebutuhan keberakaran adalah kebutuhan untuk memiliki rasa nyaman di kehidupannya. Keberakaran adalah kebutuhan untuk meningkatkan diri dengan kebutuhan, dengan kehidupan. Dengan demikian, manusia akan tetap merasa nyaman, tidak takut, cemas di tengah-tengah ancaman. D. Kepekaan akan identitas. Tanpa kepekaan akan identitas, manusia tidak dapat mempertahankan kewarasan mereka, dan ancaman ini akhirnya dapat mendorong manusia untuk mendapat kepekaan akan identitas. 2. Kebutuhan menurut Fromm, kebutuhan untuk memahami dunia, mempunyai tujuan, dan memanfaatkan sifat unik yang terdiri atas A. Kerangka orientasi. Kerangka orientasi adalah keyakinan mengenai eksistensi hidup manusia, perjalanan hidup, ataupun tingkah laku. B. Kerangka pengabdian. Kebutuhan manusia untuk memiliki tujuan hidup yang mutlak Tuhan. Kerangka pengabdian adalah peta yang mengarahkan pencarian makna hidup. C. Stimulasi. Kebutuhan melatih sistem saraf untuk memanfaatkan kemampuan otak. Manusia membutuhkan stimulus sederhana saja, tetapi stimulus yang mengaktifkan jiwa. Beban kebebasan. Menurut sejarah, semakin berkembangnya zaman, manusia memperoleh kebebasannya. Namun secara tidak sadar, manusia akan semakin terasa asing. Mekanisme pelarian. Karena kecemasan menghasilkan rasa keterasingan dan kesendirian yang menakutkan, maka manusia berusaha lari dari kebebasan melalui macam-macam mekanisme pelarian. Yang pertama, autoritarianisme. Yang kedua, sifat merusak. Yang ketiga, konformitas. C. Struktur kepribadian Erich Fromm. Menurut Fromm,
kepribadian sebagai sistem relatif permanen. Dalam teorinya, Fromm menjelaskan bahwa kepribadian tercermin pada orientasi karakter seseorang. Fromm menyebut kepribadian yang sehat adalah yang berorientasi produktif dan yang tidak sehat adalah yang berorientasi non-produktif. Baik, inilah penjelasan dari saya mengenai teori kepribadian Erich Fromm. Sekian dan terima kasih. Shalom.